Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring MTS Negeri 1 Cilacap, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8, yang hari ini kita akan membahas materi terakhir atau chapter 6 yang berjudul Stating the Position of People, Things, and Animals. Nah, ini materi terakhir di semester Gasal tahun 2020. Maksudnya apa sih stating the position of people, things, and animals? Itu artinya kita memberikan penjelasan kepada orang yang kita ajak bicara itu tentang posisi atau keberadaan seseorang, benda, dan hewan, ya. Jadi kita itu dalam pembelajaran yang terakhir ini itu kita fokusnya pada memberikan penjelasan posisi atau keberadaan seseorang itu, keberadaan benda itu ataupun hewan itu, ya. Yang pertama, grammarnya itu ada there is and there are. Ini maksudnya menjelaskan keberadaan, ya. Yang pertama, materinya there is and there are, itu ada there is. There is itu artinya ada, ya. Jadi dalam arti bahasa Indonesianya artinya ada. There is itu harus diikuti dengan singular noun. Singular noun itu artinya kata benda tunggal. Jadi there is, ya. Kalau pakainya is berarti harus diikuti dengan kata benda tunggal. Contohnya, there is a book in your bag. Ada sebuah buku di tas kamu. Jadi there is ini menjelaskan kata benda tunggal a book atau satu buku atau sebuah buku, seperti itu, ya. Ditandai kenapa ini tunggal, ditandai dengan adanya ataupun kata bendanya itu tidak ada s-nya, yang merupakan ciri-ciri dari plural atau jamak. Jadi ketika there is itu harus diikuti dengan singular noun atau kata benda tunggal, seperti itu. Misalkan there titik-titik a book in your bag, berarti ini harus diisi dengan is, jangan yang lainnya, karena kata bendanya merupakan kata benda tunggal. Itu yang positif. Sekarang diubah menjadi negatif. Kalau negatif tinggal tambahin not saja setelah to be atau setelahnya is. Contoh, there is not, ya. Atau is not ini bisa disingkat dengan isn't. Jadi there isn't. Nah, seperti itu. A book in your bag artinya berubah menjadi tidak ada sebuah buku di tas kamu. Tadi kan there is ada. Berarti kalau there is not berarti tidak ada. Sekarang yang pertanyaan atau yang namanya interrogatif, ya. Atau pertanyaan. Pertanyaannya tinggal dirubah saja posisinya. Yang tadinya there is berubah is-nya di depan. Is there a book in your bag? Seperti itu. Artinya apakah ada, gitu ya. There is kan ada, berarti ini adakah boleh atau apakah ada sebuah buku di tas kamu, seperti itu. Paham ya? Gampang sekali. Pokoknya intinya there is pasti diikuti dengan singular noun atau kata benda tunggal. Sekarang yang there are. There are itu rumusnya ketika there are sama, ya. There, ini there, tapi kalau ini is, kalau ini are. Kalau there are itu harus diikuti dengan kata benda plural atau plural noun atau kata benda jamak. Seperti itu. Contohnya, there are two books. Nah, ini kan dua, ya. Kalau dua berarti kan sudah merupakan jamak. Kalau jamak itu harus menggunakan there are, seperti itu. There are two books in your bag. Ada dua buku di tas kamu. Ditandai dengan biasanya nounnya atau kata bendanya itu ada s-nya. S ini merupakan ciri-ciri dari jamak. There are two books in your bag. Kemudian kalau negatifnya berubah menjadi there are not, ya, tidak ada
2 books, 2 buku in your bag, di tas kamu. Are not ini juga bisa disingkat menjadi aren't atau there aren't 2 books in your bag, seperti itu. Interrogatifnya berubah menjadi are-nya dibalik atau are-nya pindah ke depan. Are there 2 books in your bag? Adakah 2 buku di tas kamu? Atau apakah ada 2 buku di tas kamu? Nah, jadi intinya there are itu harus diikuti dengan plural noun. Ciri-cirinya ada S atau huruf S atau ES ya, itu di nounnya, di kata bendanya. Bisa di sini ada some, ada two, terserah. Yang penting ininya biasanya ada S-nya ya atau ES-nya di setelah kata benda. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang preposition of place. Preposition of place ini maksudnya kata hubung ya, kata hubung yang menandakan posisinya sebuah benda, sebuah atau seseorang ataupun hewan, seperti itu. Itu di materi yang kedua, preposition of place. Artinya seperti itu. Contohnya ini. Ya. Ada kucing sama burung sini ya. Nah, dan ada kardus di sini, ada box. Nah, ini ada kucing di bawahnya kan ini. Nah, itu maksudnya kita akan mencari bahasa Inggrisnya dari posisi-posisi tersebut. Kalau di bawah, bahasa Inggrisnya adalah under. Ini contohnya, kata kuncinya atau not-nya. Under artinya di bawah, seperti itu. Under artinya di bawah. Kalau between itu di antara dua. Jadi ada dua kotak di sini ada burung. Nah, berarti burung ini di antara dua kotak tersebut, pakainya between. Kalau di antara banyak itu pakainya among, beda lagi ya. Sekarang ini out atau close to. Close to artinya out boleh, next to boleh, close to boleh. Artinya boleh di luar, ini kan di luar ya. Ataupun di samping, ini di sampingnya. Ataupun di dekatnya. Walaupun ini samping kan dekat. Nah, ini namanya boleh kalian menggunakan out, next to ataupun close to. Sekarang yang in. In itu artinya di dalam. Jadi di dalam. In atau inside itu artinya di dalam. Above. Nah, bedakan antara above sama on ya nanti. Above itu artinya di atas, tapi bendanya tidak nempel. Ini kan tidak nempel kan? Tidak nempel kardus burungnya. Maka namanya above. Ya, kalau on itu di atas tapi bendanya nempel. Ini burungnya nempel sama kardus. Nah, jadi bedakan antara above sama on. Kalau above itu di atas tapi tidak nempel bendanya, kalau on di atas tapi nempel. Kemudian yang selanjutnya ada behind. Behind itu artinya di belakang. Nih ya, di belakang kardus. Dan in front of artinya di depan. Ini di depan kardus. Nah, hanya itu saja, gampang sekali, simple sekali. Itu cara untuk memberikan informasi kepada seseorang tentang posisi dari boleh orang, boleh benda maupun binatang. Kalian boleh menggunakan under, between, out atau close to, in, above, behind, on, in front of. Terserah kalian nanti untuk memberikan atau membuat contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir ini ada materinya. Ini sebenarnya showing the existence of people, things, and animals adalah kesimpulan dari materi ke-1 dan ke-2. There is and there are sama preposition of place, dan yang ketiga ini showing the existence of people, things, and animals. Contohnya di sini, ini ada gambar living room ya atau ruang tamu. Kita itu harus bisa memberikan atau menunjukkan keberadaan baik itu orang, benda maupun hewan. Nah, ini di sini ada sebuah pertanyaan, where is the clock? Di mana jam dinding? Jam dinding kira-kira di mana? Nah, ini kan ya, ini jam dinding. Jadi the clock is di mana kira-kira? Tadi pakainya under, between, apa next to, apa inside. Kalau melihat gambarnya ini berarti bisa di sampingnya lemari. Berarti ini pakainya close to ya. Jadi the clock is close to
cupboard. Atau boleh, ini kan posisinya ada di atas vas bunga. Berarti the clock is, kalau di atas apa? Tidak nempel, berarti above. The clock is above the flower atau the vase of flower, di atas pot bunga, seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya, where is the vase of flower? Nah, ini di mana vas bunga, ya. Vas bunga itu di mana? Boleh di sampingnya kursi. The vase of flower is, kalau sampingnya kursi berarti pakainya tadi close to atau next to, ya, boleh. Next to chair atau next to cupboard, atau di bawahnya clock, berarti kalau di bawah apa? Under the clock juga boleh, seperti itu. Nah, yang terakhir, the lamp is bla 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 the table. Lamp berarti artinya lampu. Lampu mana? Ini ya, lampu bla 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 the table, ini meja. Berarti kira-kira ini apa kalau melihat ini pakainya? Nah, lampu meja berarti kan di atas meja. Nempel tidak bendanya? Nempel, maka pakainya yang above apa on? Yang on, ya, karena bendanya nempel nih di atas dan nempel. Nah, itu anak-anak semuanya. Jadi materi untuk pembelajaran hari ini hanya itu saja, yaitu kita mempelajari there is and there are, preposition of place, showing the existence of people, things, and animal. Itu saja anak-anak. Barangkali ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di pembelajaran Vicon yang nanti akan diadakan atau akan dimulai di minggu depan. Itu saja anak-anak semuanya. Pak Guru doakan semoga nanti dari materi yang pertama chapter 1 sampai 11 ini chapter terakhir atau chapter 6 kalian bisa menguasai materinya dan bisa nanti dalam PAS nilainya bisa maksimal. Itu saja. Thank you so much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.